Voi hari ini, Senin 8 Januari 2024, merangkum 3 berita pilihan, antara lain Haris Azhar dan Fathia divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Lalu ada berita Rafael Aluntri Sambodo yang divonis 14 tahun penjara dalam kasus tindak pidana pencucian uang, hingga berita 3 tersangka pemeran film porno diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dalam kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Senin 8 Januari 2024. Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas kepada Haris Azhar dan Fathia. Keduanya dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, mulai dari dugaan tindak pidana penghinaan pencemaran nama baik maupun penyebaran berita bohong. Sebelumnya, jaksa menuntut Haris Azhar dituntut 4 tahun penjara dalam perkara tersebut. Sementara Fathia dituntut 3,5 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Haris dan Fathia melanggar pasal 27 ayat 3 Jangto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 1. Menyatakan terdakwa Fathia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Fathia Maulidiyanti dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Di era demokrasi ini, kebebasan bersuara harus dihargai. Yang terpenting ada data dan fakta. Selanjutnya, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo dinyatakan bersalah karena menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Ia divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi 10 miliar rupiah lewat PT Arme. Sementara dakwaan gratifikasi dari sejumlah perusahaan yang disebut dalam dakwaan dinyatakan tidak terbukti. Hakim juga menyatakan Rafael Alun terbukti melakukan TPPU. Rafael disebut menyamarkan hasil korupsinya. Tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1900 terhadap terdakwa Rafael Aluntri Sambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Aluntri Sambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10.079.095.519 rupiah. Hakim ad hoc masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang tersebut dibantu oleh panitera pengganti Edward Willy. Jadi saudara terdakwa ya, itu adalah putusan yang dibacakan oleh. Sementara itu, kuasa hukum Rafael, Junaidi, menyebut kliennya masih berpikir untuk mengajukan banding usai putusan hakim. Kami akan sampaikan beberapa hal yang sebandingkan antara putusan dengan pertimbangan dalam pledoi kami yang nanti akan kami sampaikan kepada Pak Alun sebagai bahan untuk beliau pikir-pikir dalam waktu 7 hari untuk mengajukan atau tidak mengajukan banding. Ya. Jadi kalau nggak mengajukan banding berarti menerima. Jadi masih pikir-pikir. Jadi kalau teman-teman tanya sikapnya apa, saya nggak tahu, orang masih pikir-pikir ya. Tunggulah 7 hari setelah pikir-pikir selesai baru nanti saya bisa kasih tahu. Drama Opera Sabun Rafael Alun memasuki episode akhir. Kira-kira gimana ya endingnya?
sad or happy ending. 3 tersangka pemeran film porno yang diproduksi di Jakarta Selatan memenuhi panggilan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk diperiksa perdana sebagai tersangka pada Senin 8 Januari 2024. Ketiga pemeran film porno yang terlihat hadir saat itu yakni Firly Virginia, Melly Trijipi, dan Bima Prawira. Tersangka pemeran film porno yang disutradarai oleh tersangka IR dan diproduksi di kawasan Jakarta Selatan itu terlihat tiba di Mapolda Metro Jaya kurang lebih pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat tersangka Firly Virginia menggunakan hoodie pink dan mengenakan topi dan bersama 2 orang pria, salah satunya adalah tersangka Bima Prawira. Sedangkan tersangka Melly Trijipi terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dan didampingi beberapa orang rekannya. Tak banyak kata yang keluar dari mulut Firly Virginia pada saat ditanyai beberapa pertanyaan oleh awak media. Dirinya hanya menyebut sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Sebelumnya, setelah 2 bulan lamanya melakukan penyidikan, penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran film porno hasil besutan tersangka IR sebagai tersangka, diantaranya selebgram yang akrab disapa Siskae, Firly Virginia, dan Melly Trijipi. Selama masih ada yang menonton pornografi, ya kontennya pasti masih akan ada. Kalau kamu setuju memberantas pornografi, ya makanya jangan nonton. Jadi, siapa yang salah? Demikian Foi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Foi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Foi.id. Sampai jumpa.